Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jaksa di Kabupaten Batubara dinonaktifkan dari jabatannya. Ia diduga memeras keluarga tersangka kasus narkoba hingga puluhan juta rupiah. Jejak telapak kaki harimau ditemukan warga di Desa Sampean, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Warga setempat resah. Proyek lampu pocong di Kota Medan dinilai pengamat tata kota sebagai sebuah kesalahan dalam pembangunan Kota Medan. Ya, proyek lampu pocong di Kota Medan dihentikan oleh Wali Kota Medan. Pengamat tata kota dari Universitas Sumatera Utara menilai adanya keanehan dan kesalahan sistem pengadaan barang dalam pembangunan di Kota Medan. Lampu pocong, proyek bernama Proyek Penataan Lanskap Jalan di Kota Medan menjadi sorotan. Proyek ini menggunakan APBD Medan tahun 2022. Dianggarkan pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan. Namun dinas itu belakangan dihilangkan, dilebur menjadi Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi pada awal tahun 2023. Pengamat tata kota sekaligus akademisi Universitas Sumatera Utara, Jaya Arjuna, menilai kegagalan proyek penataan lanskap jalan itu merupakan indikator adanya kesalahan sistem pengadaan barang dan pembangunan di Kota Medan. Menurutnya, proyek dinyatakan gagal atau total loss adalah jika proyek bersifat fiktif atau tidak berfungsi sama sekali. Dalam kasus lampu pocong, proyek telah berjalan namun tak sesuai yang direncanakan. Ada nggak perizinan lelang? Apa SOP dalam pelelangan? Apa pekerjaan yang harus dilakukan? Kemudian ada pelaksana. Siapa pelaksananya? Itu ada konsultan. Konsultan pelaksananya siapa? Konsultan pengawasnya siapa? Biasanya kalau anggaran besar itu ada konsultan pengawas itu yang tanda tangan. Kalau dia udah tanda tangan, oke, pekerjaan sudah selesai di 60%, udah boleh bayar 50%. Kalau udah dibayar 90% itu kan udah selesai. Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, telah mengumumkan bahwa proyek lampu pocong yang mengeluarkan dana sebesar 25 miliar dihentikan. Keputusan Wali Kota Medan disambut baik sebagian besar warga Kota Medan. Menurut saya sih Bang, lampu pocong ini harusnya ada tapi di tempat yang gelap. Karena kalau di tempat yang terang nggak ada gunanya lagi kan. Sebenarnya ini nggak membantu ya, karena kalau kita lihat dari jalan nggak ada yang lewat jalan. Atau yang jalan yang disediakan lampu yang disediakan oleh Bapak Bobi Nasution. Ini sebenarnya yang dibutuhkan di sini adalah bagian penataan kota seperti jalan-jalan yang rusak. Tetapi ada juga warga Medan yang menilai bahwa penggunaan lampu pocong telah ditempatkan di tempat yang cocok untuk para pengguna jalan. Keadaannya bagus sih Bang, tapi sebaiknya ditaruhnya di tempat yang agak gelap gitu, soalnya kan macam tengah kota gini kan sudah agak terang ya kan. Warga Kota Medan berharap pemerintah kota terus membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Tuti Alawiyah Lubis dan Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, apakah Anda masih menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi setiap hari? Nah, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara mengadakan diskusi untuk mempertahankan bahasa daerah Melayu Langkat agar tetap dipahami dan dipertahankan masyarakat sekitar. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara mengadakan diseminasi program revitalisasi bahasa daerah di Sekolah Tinggi Agama Islam Jamiah Mahmudiyah Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Kegiatan ini mendiskusikan kondisi keberadaan bahasa daerah. Kegiatan ini membahas tentang upaya mempertahankan bahasa Melayu Langkat agar tetap kokoh dan untuk mencegah kepunahan. Kadang-kadang mohon maaf, guru bahasa Indonesia tambah lagi dengan kampung yang masuk yang akan terrealisasi. Jadi kiaunya, tapi guru bahasa Inggris. Salah satu narasumber adalah Johar Arifin Husin, anggota DPR RI Komisi 10 yang berfokus pada pendidikan, riset, olahraga, dan kepariwisataan.
Membahas bagaimana bahasa Melayu Langkat ini bisa tetap utuh, kokoh. Ya, kita khawatirkan satu generasi lagi bahasa-bahasa daerah ini bisa akan hilang karena generasi muda kita tidak mendapatkan ataupun tidak melaksanakan pembicaraan dengan bahasa daerahnya. Oleh karena itu saya mengharapkan kegiatan ini masyarakat banggalah berbahasa daerahnya di daerahnya. Apapun sukunya, jika dia masuk ke satu daerah itu, hendaklah dia berbahasa daerah tersebut. Acara ini juga dihadiri kalangan mulai dari penggiat budaya, sastrawan, mahasiswa, dan guru se-Kabupaten Langkat. Dalam diskusi ini dibahas bahwa di Indonesia ada 700 lebih bahasa daerah yang harus dijaga dengan baik agar tidak punah. Dikhawatirkan bahasa daerah akan hilang pada satu generasi ke depan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Nah, semoga tentunya ragam bahasa asli daerah di Indonesia tetap dilestarikan atau digunakan dengan baik ya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Sumatera Utara kaya kuliner yang khas. Beberapa masakan dikaitkan khusus dengan acara adat tertentu. Seperti ayam napi nadar, masakan khas Batak yang biasanya dihidangkan pada acara adat seperti sukacita melahirkan anak, pernikahan, anak akan merantau, atau tujuan khusus lainnya. Filosofi ini tercermin dari rasa ayam napi nadar yang pedas seakan memberi semangat dan doa berkat. Bagaimana pembuatan ayam napi nadar? Rekan Henry Sianipar dan Daniel Sitanggang melaporkannya dari Pangguruan, Kabupaten Samosir. Mantap. Apa ini namanya, Kak? Ini ayam napi nadar. Namanya ayam napi nadar. Salah satu makanan khas orang Batak. Ayam napi nadar? Iya, ayam napi nadar. Apa kalau gitu makna filosofis ayam napi nadar ini? Biasanya orang Batak itu membuatkan ayam napi nadar ini sebagai sarana untuk memanjatkan doa bagi seseorang yang diberikan ayam ini. Seperti itu. Contohnya, saya memberikan kepada abang nih ayam ini. Berarti biasanya orang Batak itu dikasih ayam ini untuk memanjatkan doa kepada abang supaya abang mendapatkan berkat dari Yang Maha Kuasa, seperti itu. Makna filosofi yang dalam. Iya. Tapi apakah Rasanya filosofi dalam itu juga seenak rasanya ayam pinadar, saudara? Kita coba. Rasanya memang pedas ya? Pedas. Pedas, tapi ini pakai itu ya? Andaliman pasti ya? Iya, pakai andaliman juga. Andaliman. Pedas itu langsung nyesep. Tapi empuk. Bener. Makanya makna filosofis semangat ya? Iya, semangat. Langsung ke otak, kasih kayak ya rasa pedas, rasa semangat gitu ya. Itulah pokoknya ya. Nah, ayam napi nadar, saudara. Gimana cara pembuatannya? Menarik. Kak Angel ya? Iya. Kak Angel akan menceritakan kepada kita bagaimana cara membuat ayam napi nadar. Ayo Kak. Oke. Lihat, Mbak. Ini bahan-bahan untuk membuat ayam napi nadar. Nah, ada di sini cabai yang udah kita rebus, ada kemiri yang udah kita goreng juga, ada bawang merah, bawang putih yang udah kita goreng juga, dan ini salah satu makanan khas orang Batak ya, andaliman, dan ya? ada sedikit jahe. Nanti kita giling ini semua ya, menggiling tangan, tapi nanti ada sedikit rasa yang berbeda kalau kita menggilingnya pakai blender ya. Kalau digiling dengan tangan lebih enak rasanya kalau digiling dengan tangan. Semua bumbu seperti cabai rawit, andaliman, lengkuas, jahe, kunyit, dan kemiri digiling sampai halus. Untuk ayam napi nadar bisa ditambahkan darah ayam, bisa juga tidak, tergantung selera. Setelah semua bumbu telah halus dan bercampur, kemudian ditumis hingga berwarna kecoklatan. Bisa juga ditambah daun jeruk atau jeruk nipis dan garam. Kemudian masukkan ayam yang sudah dipotong. Aduk hingga rata sampai semua bumbu tercampur dalam daging. Setelah bumbu meresap, bisa juga ditambah kelapa parut yang telah disangrai.
napi nadarnya siap untuk disajikan. Mau? Henry Sianipar dan Daniel Stanggang melaporkan dari Pangururan, Kabupaten Samosir. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.